Halo semuanya, selamat datang. Kenalin aku Valen. Ya, teman-teman bisa manggil aku Valen dan di video kali ini aku bakal coba membahas sesuatu yang jelas pasti ini buat anak-anak ilmu sosial dan ilmu politik deket banget. Sebelum kita bahas, aku mau ceritain sebuah cerita. Cerita tentang apa sih? Itu cerita tentang ada seorang anak kecil, kemudian ada kakek, lalu ada seekor keledai. Jadi ceritanya kakek dan cucu serta keledainya ini berpindah dari desa ke desa. Nah, pada suatu masa di desa A, yang naiki keledai itu adalah sang kakek. Jadi kakek naik keledai dan cucunya berjalan gitu. Nah, ketika berjalan di desa A, ada seorang warga yang komentar nih, ya julid gitu. Itu gimana sih? Kakeknya tega banget nyuruh cucunya buat jalan gitu. Nggak kasihan apa? Masih kecil suruh jalan. Mendengar perkataan itu, sang cucu, oke, cucunya kemudian bilang ke kakek, "Kek, untuk di desa B, aku aja yang naik. Aku nggak mau denger kata-kata itu jatuh ke kakek," ya kan. Nah, akhirnya di desa B, gantian tuh yang naik keledai si cucu. Kakeknya jalan kaki. Di desa B ada lagi tuh orang yang julid. Lihat deh, itu si anaknya itu, si cucunya. Tega banget, masa kakeknya disuruh jalan kaki, dia enak-enak di atas keledai. Mendengar perkataan itu, cucu akhirnya di desa berikutnya, di desa C, minta sang kakek buat naik keledai juga. Jadi mereka berdua naik keledai semua gitu. Naik keledai semua dan akhirnya di desa C mereka jalan kan, dan ada lagi yang julid. Ya, ada lagi yang julid dan ternyata mereka julidnya gini nih, warga desa C gitu. Lihat deh, itu tega banget nih mereka, kakek sama cucunya. Lihat deh keledainya ngos-ngosan capek. Bisa-bisanya mereka kayak gitu. Nah, mendengar perkataan itu akhirnya cucu marah kan. Kenapa sih selalu kayak gini? Dan akhirnya di desa D, mereka cucunya memutuskan untuk yuk kayak kita nggak usah ada yang naik keledai, kita jalan kaki semua. Dan akhirnya di desa D, ada warga lagi tuh yang julid, nggak berhenti-berhentinya. Nah, akhirnya ada perkataan tuh, lihat deh mereka, bodoh banget kayak gitu. Ada keledai, kenapa nggak dipakai? Kenapa nggak dinaikin? Malah mereka milih jalan. Gimana sih? Nah, inilah yang nanti akan kita ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas. Oke, kebenaran adalah relatif. Mungkin itu adalah salah satu hal terbaik yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar ilmu sosial dan ilmu politik. Kenapa? Karena di ilmu sosial dan ilmu politik kita akan dihadapkan pada satu isu atau satu permasalahan, tetapi kita akan membedahnya, menganalisisnya, dan kemudian dengan orang-orang yang berbeda pemikiran, pandangan, isu satu ini tadi bisa mendapatkan solusi atau pandangan yang berbeda-beda. Nah, kemudian apakah itu salah? Kemudian apakah itu benar? Mana yang benar, mana yang salah? Nah, itu tergantung dari bagaimana kita melihat. Dan itulah peran dari paradigma. Aku paling seneng ngejelasin paradigma itu pakai analogi. Ada dua analogi yang biasanya aku pakai sih. Ada analogi terkait dengan pisau, ada analogi seperti kacamata. Kenapa pisau? Paradigma itu ibarat pisau yang dipakai buat ngupas sesuatu. Ambillah contoh, kalian suka apa? Buah. Aku suka buah mangga. Kita pakai buah mangga ya. Kita dihadapkan oleh sebuah buah mangga nih, ada buah mangga dan kita disuruh ngupas itu. Kebetulan aku ada beberapa pisau tapi nggak aku bawa sih. Nah, misal di sini ada pisau dapur biasa, pisau buah, ada pisau daging, terus ada pisau mainan anak-anak gitu juga. Nah, terus kita kupas nih pakai ada buah yang sama, kita kupas pakai pisau-pisau yang berbeda ini. Pasti ketika kita ngupas itu bakalan beda-beda kan, baik proses maupun hasil kupasannya itu. Nah, kemudian kita coba pakai analogi kacamata. Sekarang gini, bayangin teman-teman ada di sebuah hutan atau di kebun gitu yang banyak pohon-pohonnya, dan teman-teman kebetulan bawa 4 kacamata, 4 atau 3 kacamata yang beda-beda ya. Ada kacamata baca, kacamata renang, kacamata tukang las gitu, terus kacamata apa lagi? Kacamata warna-warni gitu, retro yang warnanya kuning gitu-gitu kan. Nah,
Coba teman-teman jam 2 atau jam 3 kayak gitu ke kebun, bawa kacamata itu, kalian ganti-ganti lihat objek yang sama tapi ya. Kalian ada lihat misal pohon mangga lagi ya, ada pohon mangga nih. Nah terus teman-teman pakai kacamata baca buat ngelihat itu. Set, lepas tuh. Ganti pakai kacamata renang tuh, pakai set. Lihat pohonnya yang sama. Ganti lagi pakai kacamata las, ganti lagi pakai kacamata warna-warna gitu. Apakah kemudian hasil penglihatan mata teman-teman itu sama? Apakah warna yang dihasilkan oleh pandangan mata teman-teman itu sama hasilnya dari kacamata yang berbeda-beda? Dan apakah kemudian hasil kupasan mangga dan penglihatan mata teman-teman itu dengan hal yang berbeda-beda tadi itu adalah kesalahan karena tidak ada yang serupa? Jawabannya pasti tidak seperti itu, ya kan? Nah, seperti pertanyaan tadi, apakah hasil proses dan lain-lainnya adalah sama? Jawabannya kan pasti tidak ya, pasti berbeda-beda. Dan disitulah fungsi dari paradigma. Paradigma ibarat pisau yang digunakan untuk mengupas sebuah isu atau permasalahan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Begitu juga paradigma seperti halnya kacamata. Bagaimana kita melihat suatu permasalahan dari kacamata sebelah mana gitu loh. Apakah kita melihat dari sudut pandang yang mana? Seperti itulah paradigma bekerja. Dan di sini kita bisa mengartikan paradigma menjadi sebuah alat untuk membantu kita menjadi lebih fokus isu atau permasalahan itu mau kita bahas secara atau langkahnya itu seperti apa. Biar lebih fokus kita diberi dengan bantuan yang namanya paradigma, dan paradigma itu ada bermacam-macam. Pada dasarnya ada dua paradigma besar dalam perkembangan ilmu hubungan internasional ya khususnya. Mereka itu ada realisme dan liberalisme yang paling terkenal, walaupun sebelumnya itu ada idealisme yang dilontarkan oleh siapa namanya bro? Aristoteles sama Plato. Nah, di sana ada yang namanya idealis, tapi kemudian idealis ini bersifat utopis, jadi belum bisa seperti dilaksanakan, dipraktekkan seperti itu, dan akhirnya ada kritik yang memunculkan paradigma realisme. Nah, ada paradigma realisme yang kemudian muncul lagi kritik terhadap realisme, ada liberalisme, berkembang dan banyak sekali paradigma ini menghasilkan perspektif-perspektif lainnya dan maupun teori-teori baru seperti konstruktivisme, nasionalisme, feminisme, environmentalisme, dan ya banyaklah pokoknya, fasisme juga dan seterusnya. Besok kita bahas lagi ya di video berikutnya. Pada dasarnya, tiap paradigma atau perspektif yang ada akan sangat berguna bagi kita untuk mengupas secara rapih bagaimana isu atau permasalahan berjalan. Nah, terkadang orang-orang yang nggak tahu terkait dengan paradigma ini melakukan judge atau klaim merasa paling benar. Dan ya, merasa ya gue paling benar gitu loh. Lu salah, kenapa lu melihatnya kayak gitu? Padahal yang gue lihat kayak gini. Nah, disitulah permainan dari perspektif atau paradigma. Padahal justru mereka itu malah semakin mengacaukan variabel maupun cara berpikir yang baik dan benar. Yang jelas hasil dari yang mereka pikirkan itu tidak menghasilkan apa-apa karena mereka tidak menggunakan satu paradigma atau perspektif khusus untuk melihat suatu permasalahan. Jadi fokusnya nggak ada gitu loh. Nah di sini makanya kita harus paham dengan apa yang namanya paradigma biar kita nggak kacau cara berpikirnya, biar kita nggak kabur bagaimana melihat sebuah permasalahan gitu. Maka dari itu, menyadari keanekaragaman paradigma menjadi sebuah hal dasar yang harus dikuasai untuk melihat sebuah isu atau permasalahan jika ingin dikupas secara ilmiah. Jadi, mau sampai kapan merasa paling benar? Oke, aku Falan dan see you.